20. Nah, ibu-ibu, sekarang kita masuk kepada makhraj yang ketiga, ya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari 2 makhraj. Makhraj apa aja ibu-ibu? Yang pertama, Al-Jauf. makhraj al-jauf. Lalu yang kedua, Al-Halq. al-halaq, ya. Al-jauf hurufnya ada berapa ibu-ibu? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, Mad alif, mad mad ya, alif, yang kedua mad ya, yang ketiga mad waw. Kemudian untuk al-halaq hurufnya ada berapa? ada 6. Ada 6. Apa aja itu ibu-ibu? Ha, hamzah ha, Hamzah, ha, ain ha, ain, Hamzah. ghain kha. ha, ghain, kha. Ya. Baik. Untuk makhraj al-halaq itu terbagi menjadi berapa bagian ibu-ibu? Terbagi menjadi 3. Bagi 3. Yang pertama adalah Ujung apa ya? Bagian bawah. yang pertama bagian bawah, yang kedua Tengah, tengah, yang ketiga Bagian atas ya. atas. Ya. Gampang aja Bu ya. Makhraj al-halq itu bagian pertamanya adalah paling bawah, yang kedua tengah, yang ketiga atas. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada makhraj yang ketiga, yaitu makhraj al-lisan. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, makhraj al-lisan atau makhraj lidah adalah tempat makhraj yang paling banyak keluar huruf, ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah, ya, saya mengingatkan tentang lidah kita. Ya, lidah memang adalah organ yang tidak bertulang. Namun, ya, walaupun lidah ini tidak bertulang dan lidah ini adalah organ yang kecil, dia memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Dengan lidah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan lidah pula kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lidah kita bisa menjalin hubungan yang baik antara sesama kita, dan dengan lidah kita bisa merusak hubungan antara sesama kita. Oleh karena itu, ibu-ibu rahimakumullah, ya, gunakanlah lidah kita dengan baik dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau dia diam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya, inilah ibu-ibu rahimakumullah, nikmat lisan kita atau nikmat lidah kita, ya, adalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berzikir, ya, dengan lidah kita banyak berkata jujur, berkata baik, dan juga kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, setiap manusia yang masih memiliki lidah, maka insya Allah dia masih bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, selama dia masih punya lidah, maka insya Allah dia masih bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Kecuali mereka yang lidahnya itu ada masalah, ya. Entah urat lidah bagian bawahnya itu pendek sehingga dia itu agak cadel, ya begitu.
atau misalkan memang dia memiliki lidah yang pendek, ya, sehingga mengucapkan beberapa huruf kesulitan, namun itu tidak menggugurkannya untuk ya membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, tidak menggugurkan. Ya, dia membaca Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Nah, itulah ibu-ibu rahimakumullah, bagi kita yang lidahnya masih normal, maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan lidah kita ini kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, penulis di sini mengatakan makhraj al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Ya, terjadi menjadi 10 bagian dan para ulama khilaf mengenai ini. Ya, ada sebagian mereka mengatakan tidak 10 bagian, tapi makhraj al-lisan itu jumlahnya terbagi menjadi huruf-huruf yang dilafalkan. Ya, huruf-huruf yang dilafalkan. Begitu. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat yang mendekati kebenaran adalah makhraj al-lisan terbagi menjadi 10 bagian. Ya. Nah, bagian yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, adalah bagian pangkal lidah paling belakang. Perhatikan ibu-ibu. Bagian lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit yang lunak. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Langit-langit yang lunak. Ya. Jadi ibu-ibu, kita itu manusia punya langit-langit tuh ada 2. Langit-langit yang apa? Yang keras dan langit-langit yang lembek, ya. Langit-langit yang keras, langit-langit yang lembek, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ini paling belakang, terus langit-langit yang paling lunak. Nah, huruf qaf ini, ibu-ibu, dia nempelnya ke langit-langit yang paling belakang, yaitu bagian yang lunak. Jadi kalau kita baca ak gitu. Ak gitu. Nah, kalau kata orang Betawi itu lak-lakan, nah gitu. Nah, bagian lak-lakan gitu. Jadi ketika membaca huruf qaf jangan dibaca ko. Nah, kalau ko keliru. Yang benar adalah qol, begitu ya, ibu-ibu ya. Bisa dilihat ibu-ibu ya, model gambarnya ya. Antara huruf qaf dengan kaf sama atau berbeda ibu-ibu? Lihat gambarnya yang sebelah kanan. Huruf qaf sama kaf sama atau beda? Sama atau beda ibu-ibu? Jelas berbeda ya ibu-ibu ya. Sangat berbeda sekali. Kalau kita lihat pangkal lidahnya, kalau huruf qaf itu nempelnya ke agak belakang, kalau kaf itu agak ke tengah. Ya, begitu. Naam. Selesai kita di huruf qaf ya Bu ya. Dan ibu-ibu rahimakumullah perhatikan. Ya, hindari membaca huruf qaf dengan ditelan. Paham nggak ibu-ibu maksudnya? Enggak. Enggak. Telan maksudnya. Kenapa Bu Faluzi? Apa yang ditelan ya? Ludah kali ya? Nah, jadi gini, suaranya itu tertelan ibu-ibu. Hindari membaca huruf qaf dengan, oh ini suaranya saya lupa. Suara yang ditelan, sesuara yang ditelan.
suara yang ditelan. Maksudnya itu gini, Bu, ya. Kalau baca itu gini, Nah, Ibu Paluzi pernah dengar nggak ada orang baca huruf qaf gitu? Ya. Enggak. Nah, ini seperti suaranya itu ditelan, harus suaranya keluar. Ko, begitu. Ya. Jelas Ibu-ibu ya? Iya, Ustaz. Baik. Kemudian Ibu-ibu yang saya muliakan, bagian yang kedua yaitu bagian B. Bagian pangkal lidah yang paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak. Ya, ke depan sedikit setelah huruf qaf. Nah, ini susah pahaminya. Gampangannya ibu-ibu ya, pangkal lidah kita ditempelkan ke langit-langit yang keras. Ya, ke langit-langit yang keras. Kalau kita tuh G, G, K, K, G, G, K, K. Nah, disitulah ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan huruf kaf itu kayak kita bilang ya seperti kita bilang atau ucapkan huruf G. Seperti kita ucapkan huruf G. G, K, 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 G, K, 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 begitu. Ya. Jelas ibu-ibu? Afwan Ustaz, kalau huruf ghoin itu bukan G ya, letaknya beda ya? Beda Bu, kalau ghain itu beda. Kemarin kalau ghain itu makhrajnya di mana? Di belakang ya? Ayo, masih ingat enggak? Huruf ghain makhrajnya ada di atas tengah ya? Di tenggorokan bagian paling atas. Ya Bu ya. Ya, Nah, Ustaz. itulah makanya kenapa sih para ulama itu melarang kita membaca huruf gho dengan go. Kenapa? Karena makhrajnya beda. Kalau huruf kita bilang go, itu tuh kita ngucapinnya pakai makhraj kaf ibu-ibu. Oh iya. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah paham, kita praktek hurufnya dulu ya, ibu-ibu ya. Kita praktek hurufnya dari huruf kemarin kita yang al-halq praktek nggak ibu-ibu? Yang al-halq yang 6 huruf praktek nggak? Kayaknya belum deh Ustaz, baru yang Belum ya? Iya, Ustaz. Nah, udah ya? prakteknya tapi ringan saja ya ibu-ibu ya, karena kan kita ini fokusnya teorinya. Jadi ibu-ibu tolong bacakan nanti A, I, U, H, Hi, Hu, A, I, U, Ha, Hi, Hu, Gha, Ghi, Ghu, Kha, Khi, Khu, Qa, Qi, Qu, Ka, Ki, Ku. Ya, dari A, I, U, dari makhraj al-halq yang paling bawah. Ya, baik. Umu Ibrahim silakan baca duluan. Baik, Ustaz. A, I, U. Ha, Hi, Hu. Ha, Hi, Hu. A, I, U. Ulangi lagi. Kha, Hi, Yang Hu. A, I,
Au. Baik. A, I, au. Mm-mm. Kha, khi, khu. Mm-mm. Gha, ghi, gu. Mm-mm. Qa, qi, qu. Mm-mm. Bagus. Ma, ki, ku. Iya, barakallahu fiik Ummu Ibrahim. Barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya Ibu Paluzi, monggo. Afwan Ustadz, saya lagi di Bandung nggak bawa bukunya. Lah, Harus dulu ya. enggak Ibu, kan prakteknya itu doang tadi. A, I, U. Hamzah ya? Harokat fathah, harokatnya kasroh, Oh, fathah, iya. kasroh, domah doang. Nah, Iya, iya. nanti saya sebutin, udah saya sebutin aja. Pertama, Ibu Hamzah Hamzah dulu dulu. ya? Heeh, Hamzah. Hamzah. A, I, U. Nah, terus A ha, besar ya. Ha, hi, hu. enggak gitu. Gini, Bu. Ha, hi, Oh iya. hu, gitu, Bu. Ha, hi, hu. Nah, Ya. Terus terus ain. ain, betul. A, I, U. Nah, bukan. Kalau ain itu a, ai, au, gitu, Ya. Bu. I, U. Nah, betul. Kemudian Ha kecil. ha Ha, kecil. hi, hu. Bagus. Terus apa ya? Lo, Ghain. lo, lo, ri, ru. Nah, agak lebih halus, Bu. Gini. Gho, ri, ru, gitu. Ro, ri, ru. Iya, udah lumayan, tapi nggak ada e-nya. Gho, ri, enggak. Oh. Gho, ri, ru. Ro, ri, ru. Nah, bagus. Kho sekarang. Kho, kho, khi, khu. Mm-mm. Ko, ki, ku. Nah, bagus. Ka, ki, ku. Barakallahu fiik Ibu Paluzi. Berikutnya Ummu Yazid. Iya Ustadz. Monggo, Bu. A, I, U. Mm-mm. Ha, hi, hu. Mm-mm. A, I, au. Masya Allah, betul. Ha, hi, hu. Nah, ulangi. Ha, hi, hu, gitu Ibu. Ya Ustadz. Salah. Ha, hi, hu. Mm-mm. Ro, ri, ru. Mm-mm. Kho, khi, khu. Bagus. Ko, ki, ku. Bagus. Ka, ki, ku. Mm-mm. Barakallahu fiik Ummu Yazid. Ibu Ima, monggo. A, I, U. Pendek. A, I, U, gitu Ibu. A, I, U. Mm-mm. Ha, hi, hu. Kurang besar Bu suaranya. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Nah, bagus. A, I, au. Bagus. Ha, hi, hu. Gini. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Mm-mm. Ro, ri, ru. Mm-mm. Kho, khi, hu. Kurang ini Bu. Kho, khi, khu.
Kho, si, hu. Nah, yang khi-nya kurang, Bu. Suaranya khi, harus gitu. Khi, hu, gitu. Kho, si, hu. Ko, ki, ku. Ka, ki, ku. Betul. Taib, barakallahu fiik Ibu Ima. Nah, Amin, barakallahu. Ibu-ibu rahimakumullah, itulah tadi kita sudah praktek ya untuk huruf-huruf yang kemarin dan hari ini kita sudah pelajari. Sekarang kita masuk ke huruf yang lain lagi atau bagian yang lain lagi. Sekarang kita masuk bagian yang keberapa Ibu-ibu? Bagian yang ketiga atau bagian yang C, yaitu lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kalau ibu lihat di gambar ya, ini lidahnya kok kayaknya mengembang gitu, Ustaz. Udah kayak adonan roti ya gitu ya. Enggak ibu-ibu, ini itu bukan lidah mengembang dia, tapi ini sisi lidah yang terangkat ya. Sisi lidah yang terangkat. Kecuali huruf jim. Nah, kalau huruf jim memang dia lidahnya tuh diangkat bagian tengahnya. Tetapi kalau untuk huruf shin dan huruf iya, ini yang dominan itu sisi lidah. Dominannya tuh sisi lidah, ibu-ibu. Nah, coba kita mulai dari huruf ya dulu yang paling gampang. Nah, jadi ibu-ibu, kalau misalkan ibu-ibu ingin mengajarkan huruf hijaiyah, makhraj bagian tengah untuk ke anak-anak, mulailah dari huruf ya dulu. Jangan mulai dari ja, sya, tidak. Mulai yang paling mudah. Yang paling mudah di sini adalah huruf ya. Coba ibu-ibu baca iya, 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 seperti itu sambil dirasakan. Yang nempel itu lidah bagian tengahnya atau sisi lidah. Iya, iya, iya. Ya, kalau belum berasa, saya nggak bisa ngebedain Ustaz. Sekarang ucapkan ai, ai, ai. Nah, seperti itu. Kalau ibu ucapkan ai, udah merasakan, oh iya benar ya, sisi lidah ya, bagian tengahnya plong, ya, bagian tengahnya itu nggak nyentuh apa-apa. Nah, itulah huruf iya ibu-ibu. Itulah sisi lidahnya, bagian kanan, bagian kiri, nempel ke langit-langit atas. Oleh karena itu, ibu-ibu, termasuk kesalahan kalau kita membaca huruf iya, bagian tengah lidah kita ikut nempel. Ya, itu termasuk kesalahan. Ya, jadi bukan iya, tapi ya, ya, ya. Jadi begitu. Dan itu salah. Yang benar, iya, iya, iya. Iya, yi, yu. Iya, yi, yu. Begitu. Nah, setelah huruf ya, ibu-ibu, kita baru ajarkan huruf shin. Nah, cara mengajarkan huruf shin itu jangan langsung sya kalau bisa ya. Ajarkan aish gitu. Aish. Nah, huruf shin itu ada dua model ibu-ibu. Ada yang fasih, ya, yang pertama. Yang kedua, kurang fasih. Ada yang tahu nggak Bu, yang fasih gimana?
Yang fasih itu adalah ketika mengucapkan huruf shin tanpa monyong. Ya Bu ya, tanpa monyong. Ya, itu yang fasih. Sya, gitu. Nah, yang kurang fasih itu membaca huruf shin-nya itu sambil monyong. Sya. Dan kadang ibu-ibu rahimakumullah, kita nih orang Indonesia itu butuh dibantu dengan monyong sebagian orang. Nah, begitu. Kenapa? Kalau dia nggak sambil monyong, dia bacanya ke huruf yang lain. Biasanya huruf sa, begitu. Tapi giliran monyong, baru dia bisa sya. Nah, ya, kalau misalkan ada kasus seperti ini, ya ibu-ibu, maka nggak apa-apa dia sambil monyong. Daripada dia melakukan kesalahan dengan mengubah huruf. Contohnya nih ibu-ibu, misalkan ada yang lagi baca isti'adzah ya, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ini kan salah, bukan minas syaiton, tetapi huruf shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi sambil monyong. Minasyaiton. Mana yang lebih mending gitu kan ya? Dia baca minasyaitonir rajim atau dia baca minasyaitonir rajim sambil monyong? Pasti jawabannya adalah lebih baik dia baca huruf sin-nya sambil monyong ketimbang membacanya dengan huruf sin, begitu ya. Nah, nanti kalau sudah beberapa kali baca ya, baru diajarkan bacaan huruf shin yang fasih tanpa dimonyongkan. Ya, begitu ibu-ibu. Nah, baru setelah kita mengajarkan atau kita belajar huruf ya dan shin, kita ke huruf jim. Jim, ya Bu ya. J, ja. Nah, sebagian orang, ibu-ibu, ya, membaca huruf jim dengan begini. Ja. Ketahuilah ibu-ibu, itu jim yang salah. Ya, dan jim yang salah ini tersebar di kalangan pengajar Quran juga. Kenapa? Karena mereka berguru kepada guru yang salah. Jadi kadang masyaikh itu, ya ibu-ibu rahimakumullah, ada yang berasal dari negara misalkan contoh Yaman atau Mesir. Mereka punya lahjah mereka baca huruf jimnya adalah ja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu. Kenapa? Karena di Yaman, ya ibu-ibu, huruf jim itu dibaca G. Ya, huruf jim dibaca G. Wajib, ya, wujud, ya, jim itu dibaca G, ya, begitu ibu-ibu. Nah, kalau di Mesir huruf qaf dijadiin G, ya, huruf qaf jadi G, ya, misalkan kopi itu kan qohwah, dibaca gohwah atau gahweh, itu contoh saja. Nah, jadi kadang masyaikh juga terkadang terbawa dengan lahjah daerah masing-masing, sehingga kalau ada yang ibu-ibu dapat ilmu gitu, huruf jim bacanya ja, nggak usah didengerin ya. Yang benar adalah ja, ji, ju, ya, ja, ji, ju, begitu ibu-ibu. Nah, salah satu faktor terbesar huruf jim ini agak susah buat perempuan, karena perempuan itu kebanyakan ibu-ibu bacanya itu kayak huruf C, ca,
ci, cu gitu. Makhrajnya kayak C. Ya bacanya ja, ci, cu. Bukan, harus ja, ji, ju. Ada suara gininya nih, Bu. Ja, ji, ju. Ada suara gitunya. Ya. Taib. Sekarang coba kita praktek huruf ya, shin, dan jim dengan harokat fathah, kasroh, dhammah. Taib. Mumu Ibrahim dulu silakan. Baik, Ustaz. Ja, ji, ju. Dari ya dulu. Ya, yi, yu. Yang Baik, gampang baik. dulu. Iya, baik, Ustaz. Ya, yi, yu. Sha, shi, shu. Ja, ji, ju. Bagus. Berikutnya Makasih. Ibu Paluzi. Ya, yi, yu. Sha, shi, shu. Bagus. Ja, ji, ju. Nah, ulangi lagi gini, Bu. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Nah, betul. Barakallahu fiki, Ibu. Berikutnya Ummu Yazid ya. Ya, yi, yu. Sha, shi, shu. Ja, ji, ju. Masya Allah, mumtaz, bagus Ibu. Siapa selanjutnya? Ibu Ima, aduh. Monggo Bu. Baik Ustaz. Ya, yi, yu. Sha, shi, shu. Bagus. Ja, ji, ju. Iya, mumtaz, barakallahu fiki Ibu. Nah, baik. Kita sudah mempelajari ya, shin, dan jim. Sekarang kita masuk ke makhraj berikutnya. Makhraj yang keempat ya Ibu-ibu ya. Makhraj yang keempat. Makhraj yang keempat Ibu-ibu adalah salah satu tepi lidah atau keduanya ya pada posisi gigi geraham atas. Nah, Ibu-ibu lihat di sini ya ada gambarnya. Ini gambar yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah gambar apa nih Ibu-ibu? Ada yang bisa nebak nggak? Gambar apa yang pertama nih Bu? Yang sebelah kiri kan huruf dot itu ada dua nih. Gambar yang sebelah kiri ini. Gigi bagian atas. Nah, betul. Ya. Langit-langit bagian atas, Ibu-ibu ya ini. Ini adalah langit-langit bagian atas, bukan bagian bawah. Nah, Ibu-ibu perhatikan, di sini ada titik-titik yang warnanya hitam. Ya, di kiri, ini di kanan dulu ya, di kanan, dan ini di kiri. Ya, kanan dan kiri. Nah, Ibu-ibu perhatikan, mulai dari gigi geraham kecil sampai gigi geraham bungsu, ya Ibu-ibu, gigi geraham kecil hingga gigi geraham bungsu itu namanya al-adros, susunan gigi al-adros, ya, al-adros ya. Nah, untuk dari mulai gigi taring ya ke depan sampai gigi seri yang depan ya, ini lidah kita, maaf tadi yang di al-adros saya lupa. Dari sisi yang al-adros ini, sisi lidah kita itu menekan Ibu-ibu. Menekan ya, menekannya itu di sisi kanan atau di sisi kiri atau kedua-duanya boleh. Nah, sisi yang depan ini yang mulai dari gigi seri
bukan gigi seri Bu ya, maaf. Gigi taring ya, sampai ke depan ke gigi seri itu ya, itu hanya menyentuh saja. Hanya menyentuh. Nah, kalau kita sekarang kebalik Ibu-ibu. Kebaliknya apa? Kebaliknya kita itu malah di ujungnya ini neken. Di bagian depan yang putih itu malah nekan. Sedangkan kalau kita menekan di bagian yang putih, ya, maka yang keluar huruf da, di, du. Ketika kita baca da, di, du, nah itu kita nempelnya di bagian yang titik-titik putih. Ya, ibu-ibu ya. Da, di, du, da, di, du, begitu. Nah, sedangkan yang sisi lidah itu bo, boi, bu. Nah, itu yang benar. Bukan do, di, du, tetapi bo, boi, bu. Kalau saya biasanya nempelnya ke sisi yang kanan, ibu-ibu. Ya. Bo, boi, bu. Bukan do, di, du. Nah, tetapi ibu-ibu rahimakumullah, ini kembali lagi ke lahjah kaum muslimin di daerahnya masing-masing ya. Sebagian mereka ada yang susah sekali membaca huruf bod. Ya, yang pernah saya lihat sih ibu-ibu ya, orang-orang Pakistan, orang India, ya, Bangladesh, itu kesusahan sekali kalau baca huruf bod. Makanya kalau misalkan mereka tuh lagi umroh gitu ya, terus mereka ada kesempatan talaki gitu di majelis Masjid Nabawi. Mereka tuh kalau bacanya, ibu-ibu tahu kan orang India kan, orang sana lah, India, Pakistan, Bangladesh itu kan, kalau ngomong itu kan pakai ujung lidahnya tuh intens banget ya. Itu intens banget tuh ujung lidahnya tuh ke arah D, ke to gitu. Itu apa namanya, intens gitu. Nah, makanya ketika mereka membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdo, bacanya gitu, to, begitu bacanya. Mereka tuh susah baca waladdo, begitu. Nah, sebagian masyayikh saya perhatikan itu tidak mempermasalahkan selama yang dimaksud dia itu adalah do atau bo, ya. Begitu. Jadi, ibu-ibu rahimakumullah, ya tahapannya kalau mengajarkan anak-anak, ya awal-awal boleh kita baca do. Misalkan masih umur TK gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu ya. Ini tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan dalam belajar. Nanti kalau sudah besar ya, sudah ya kelas 3, 4, 5, 6, baru diajarkan huruf bod yang fasih, yaitu dengan sisi lidah. Bo, begitu. Nah, yang terakhir ibu-ibu rahimakumullah, untuk pertemuan kita adalah bagian yang kelima. Bagian yang kelima ini adalah ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dan dua gigi seri samping, dan dua gigi seri depan. Nah, ibu-ibu lihat di sini, ya, bisa ibu-ibu saksikan. Ujung lidah kita itu nempel di bagian sini nih. Jadi tuh lidah kita tuh melebar ibu-ibu ya. Kita tuh melebar lidahnya. Bukan ujung lidah sini doang nih ibu-ibu. Kadang ada orang menekan di bagian sini aja nih, yang saya kasih lingkaran merah. Lalilu, salah. Yang benar lilu, al gitu. Jadi lidah kita tuh rileks. Lidahnya tuh melebar, bukan tegang. Jadi
mengerucut gitu ibu-ibu ya. Bukan seperti itu. Nah, karena ini gampang huruf lam, insya Allah sekarang kita langsung praktek saja dari bo, boi, bu, la, li, lu. Ummu Ibrahim silakan. Baik Ustaz. Do, di, du. Ulang. Huruf La, bosnya bo, boi. Bo, boi. do, dui. Enggak, Do, boi, boi. dui, dui. Do, dui, du. La, li, lu. Baru, barakallahu fiik. Ibu Paluzi monggo. Do, di, du. Bukan gitu Ibu. Bo, boi, bu. Do, di, du. Enggak, boi, boi gitu. Ya. Do, di, du. La, li, lu. Nah gitu ya Bu ya, bagus. Berikutnya Ummu Yazid. Do, dui, du. Kurang Ibu, kurang ke samping. Pelan-pelan. Bo, boi, bu. Dirasakan dulu pakai sisi lidah. Do, dui, du. Ini masih dominan ke ujung ya Bu ya. Bukan ke sisi. Kalau ke sisi itu bunyinya gini. Bo, boi, bu. Do, dui, du. Oke, boleh. Terus? La, li, lu. Ibu Ima. Ya Ustaz. Do, dui, du. Nah, bagus. La, li, lu. Mumtaz. Barakallahu fiki Ibu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ini kita sudah belajar berapa huruf berarti ibu-ibu di sini? Dari 5 bagian. tujuh huruf. Ada 7 huruf. 7 huruf ya. Dari 5 bagian ini, ibu-ibu ya, 5 bagian ada 7 huruf. Ya, memang huruf yang keluar dari makhraj al-lisan itu sangat banyak ya, ibu-ibu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu nih dihafalkan ya sebisa mungkin ya. Bagian yang gampang-gampangnya saja ya. Gitu. Tidak mesti teksnya ibu hafal semua nih. Tidak ya. Tapi dari gambarnya ya ibu amati dan ibu jadikan hafalan gitu ya. Contoh huruf qaf tadi, pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lembek atau lunak. Huruf kaf, pangkal lidah nempel ke langit-langit yang keras gitu. Huruf ya, shin, jim ya, atau jim, shin, ya lidah bagian tengah menempel langit-langit bagian atas seperti itu. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan untuk makhraj yang kali ini? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup ibu-ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan ibu-ibu. Ya.